Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam Rehat, Renungan Hati Sehat dari GBI Ngadinegara Yogyakarta. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Tuhan Yesus, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena pada saat ini kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau akan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Segala puji dan syukur Bapa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan saya pada saat ini saya ingin beri judul mengenai kedewasaan rohani. Mari kita akan bersama-sama buka Alkitab kita. Saya ambil di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26 dan saya akan membacakannya. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah,
kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita melihat anak-anak kita pada waktu usia 5 tahun sampai 10 tahun, pada waktu hujan turun, mereka senang sekali bermain-main di bawah hujan dan di kubangan-kubangan air, dan di situ juga banyak lumpur. Anak-anak kita senang dan puas bermain-main di dalam lumpur itu. Kadang-kadang dia berguling-guling di lumpur, kadang-kadang berendam di lumpur. Nah, lumpur yang kotor itu adalah permainan yang sungguh-sungguh sangat menyenangkan bagi anak-anak kita. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi akan menimbulkan reaksi yang berbeda jika kita melihat yang bermain di lumpur itu adalah seorang pemuda yang dewasa yang berumur 25 tahun. Ia melakukan permainan seperti yang dilakukan anak-anak seusia 5 tahun. Aneh bukan? Mungkin kita juga bisa berpikir bahwa mungkin anak itu stres, atau mungkin anak itu gila, atau mungkin kurang bahagia pada saat masa kanak-kanaknya. Sebetulnya permainan lumpur yang kotor itu bukanlah permainan yang baik bagi dirinya. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi keanehan-keanehan seperti itu juga sering dijumpai dalam kehidupan orang-orang Kristen. Beberapa orang Kristen mengatakan bahwa dia telah dewasa imannya, tetapi dari sikap, karakter, perbuatannya tidak menunjukkan kedewasaan rohaninya. Ya, dia sering melakukan mungkin kecemaran, mungkin percabulan dan sebagainya, ya, hawa nafsu, perselisihan, iri hati itu masih ada di dalam kehidupannya. Bagaimana dia bisa dikatakan dewasa rohani kalau hidupnya masih seperti itu? Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau orang itu merasa dewasa rohaninya, pasti dia tahu apa yang dikehendaki Tuhan maupun yang dilarang oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini saya ingin sedikit memberi kesaksian mengenai kehidupan bapak saya. Bapak saya itu kerja di sebuah pemerintahan dan bapak saya mempunyai jabatan di situ. Dia bekerja di TNI tetapi di bagian seni bangunan. Nah, di dalam pekerjaan itu, kalau tidak ada tanda tangan dari bapak saya, proyek yang diajukan oleh pemborong-pemborong itu tidak bisa dilakukan atau dijalankan. Saya masih ingat pada waktu itu dalam usia sekitar 6 tahun, saya hidup di asrama ya, itu ada tamu datang ke rumah dan dia ngobrol sama bapak, setelah itu pulang. Seperti biasanya kalau tamu sudah pulang, ibu kami membersihkan meja tamu untuk tempat minum dan sebagainya. Tetapi ibu saya terkejut
karena di bawah meja itu ibu kami menemukan tas ya, tas. Lalu diambil ibu kami dan diserahkan kepada bapak saya dan diterima bapak saya. Dibuka, ternyata di situ uang ya. Lalu ditutup bapak saya dan keesokan harinya bapak saya membawa tas itu dan mengembalikan pada orang yang meninggalkan di tempat rumah saya itu. Nah, bapak saya di situ memang di dalam pekerjaannya itu memang ada beberapa yang tidak suka. Karena apa? Karena bapak saya itu orangnya tegas, jujur dan tidak mau disuap apapun ya. Karena bapak saya mengatakan pada anak-anaknya bahwa dia merasa damai, dia merasa sejahtera kalau hidupnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Nah, di sini saya melihat yang dilakukan bapak saya, yaitu bapak saya mengatakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saya bersyukur pada Tuhan karena saya mempunyai seorang bapak yang sungguh-sungguh bisa meneladani buat anak-anaknya ya. Jadi di situ bapak saya bukan hanya bicara pada anak-anak tetapi mempraktekkan. Jadi kami sebagai anak-anaknya melihat bagaimana kehidupan bapak saya dan kami sebagai anak-anaknya juga akan meneladani apa yang dilakukan oleh bapak saya. Nah, ini salah satu bukti bahwa kedewasaan rohani seperti ini perlu kita lakukan ya. Jadi kita jangan cepat tergiur oleh iming-imingan mengenai duniawi ya. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita harus yakin bahwa semakin kita banyak menghadapi masalah, justru disitulah rohani kita semakin dikuatkan dan kita didewasakan ya. Karena disitulah kita akan merasakan bagaimana campur tangan di dalam kehidupan kita dan karya-karya yang luar biasa di dalam kehidupan kita, asal kita setia kepadanya. Jadi saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, mengikut Yesus itu tidak selalu mulus ya, mulus enak atau tidak, tetapi disitulah kadang-kadang ada kerikil-kerikil, ada goncangan-goncangan, ada badai yang harus kita hadapi. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa akan menyertai kita dan menolong kita di dalam segala hal apapun ya. Banyak sekali saya merasakan pimpinan Tuhan ya. Saya banyak mengalami hal-hal yang sungguh-sungguh luar biasa tanpa di luar pikiran saya ya. Di dalam setiap permasalahan yang saya lakukan, saya tuh selalu datang pada Tuhan. Saya mengimani bahwa Tuhan pasti akan menolong, tetapi disertai dengan kesetiaan kepada Dia. Nah, saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang yang dewasa rohani tidak akan pernah bermain dalam lumpur dosa lagi. Kiranya renungan saya cukup sampai di sini, dan biarlah renungan yang saya bawakan akan menjadikan berkat bagi kita semua, supaya apa yang kita lakukan nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan hal-hal apa yang kita, masalah-masalah apa yang kita hadapi, disitulah kita merasa didewasakan rohaninya oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan mari kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, di mana Engkau telah memberkati kami melalui firman-Mu ini, mengajarkan kami bagaimana kami menjadi seorang yang dewasa rohani, supaya kami semakin mengasihi Engkau, kami semakin mengenal Engkau, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang setia. Tuhan selalu mengulurkan buat anak-anaknya yang meminta pertolongan. Dan terima kasih sekali lagi Bapa, karena Roh Kudus senantiasa memimpin kami dan selalu membimbing kami, sehingga hidup kami kiranya berkenan di hati-Mu dan bisa menjadi garam maupun menjadi majalah terbuka bagi setiap orang yang melihatnya.
dan menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Segala puji dan syukur Bapa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Dalam ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu Tuhan.